A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru masmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Dalam penaklukan dalam Islam ini kita akan menarasikan perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini terjadi pada Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah. Setelah menaklukkan Khaybar, Rasulullah SAW mengirim surat kepada raja-raja dan pemimpin negara untuk menyampaikan dakwah Islam. Adapun salah satu surat itu ditujukan kepada Raja Busra di Syam. Rasulullah SAW memberikan surat itu kepada salah seorang sahabat untuk dibawa ke Raja Busra melalui Heraklius Al-Harits bin Abi Syamr Al-Ghasani. Namun salah seorang gubernur Ghassan yang berada di Syam yang bernama Surahbil bin Amr Al-Ghasani menahan utusan Nabi SAW. Bahkan ketika dia mengetahui bahwa utusan itu membawa surat dari Nabi SAW, dia membunuhnya. Padahal para utusan tidak boleh dibunuh menurut kebiasaan di masa itu. Ketika Nabi SAW mengetahui utusannya terbunuh, beliau marah dan mengumpulkan bala tentara dari kaum muslimin sekitar 3.000 orang. Nabi SAW memerintahkan pembantu beliau Zaid bin Harisah untuk memimpin mereka. Jika dia terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jika dia terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Jika dia terbunuh, maka salah satu dari kaum muslimin harus rela menggantikannya. Khalid bin Walid radhiyallahu an yang baru masuk Islam berada di barisan mujahidin sebagai prajurit biasa. Nabi SAW memerintahkan pasukan untuk pergi ke Syam untuk menggentarkan kabilah Nasrani Arab dan menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada mereka, lalu kembali lagi ke Madinah. Sebelum pasukan bergerak, Nabi SAW menemui mereka dan berpesan kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW juga mengingatkan mereka akan ajaran agama yang berlaku dalam perang. Setelah itu Nabi SAW menyerahkan bendera komando kepada Zaid bin Harisah radhiyallahu an dan melepas pasukan itu. Pasukan kaum muslimin melewati jalan menuju negara Syam. Ini kali pertama kaum muslimin menembus perbatasan kerajaan Roma. Bangsa Romawi dan Ghassaniyah mengetahui pasukan kaum muslimin yang berhasil menembus perbatasan negara mereka, maka mereka mengirim pasukan untuk menghadang kaum muslimin. Beberapa kabilah Nasrani Arab ikut ke dalamnya seperti Lakham, Bahro, Juzam, dan Yali. Pasukan itu berjumlah lebih dari 100.000 orang. Pasukan Romawi membuat kemah di tanah Balqa yang merupakan daerah Yordania pada saat ini. Pasukan kaum muslimin mengetahui pasukan sekutu Romawi itu, maka mereka ingin menulis surat kepada Rasulullah SAW agar beliau mengirim mujahidin yang lain untuk membantu mereka. Akan tetapi waktunya sangat sempit, sedangkan musuh sudah bernekat dan hal itu tidak dapat ditunda lagi. Maka kaum muslimin saling memberi semangat satu sama lain untuk berperang. Mereka bertemu dengan pasukan Romawi di sebuah tempat yang disebut dengan Mu'tah. Pasukan kaum muslimin berperang dengan semangat para pahlawan. Pembawa bendera komando adalah Zaid bin Harisah radhiyallahu an. Zaid membawa bendera kemudian dia mati syahid. Lalu Ja'far mengambilnya, dia pun mati syahid. Setelah itu Abdullah bin Rawahah mengambilnya dan dia juga mati syahid. Maka salah seorang dari kaum Ansor mengambil bendera itu dan memanggil orang-orang untuk berkumpul. Kemudian dia menyerahkan bendera itu kepada Khalid bin Walid.
Berkat pertolongan Allah Ta'ala dan pengalamannya dalam berperang, dia berhasil menyusun kembali barisan pasukan kaum muslimin dan memimpin mereka dalam berperang. Setelah itu terjadilah apa yang disabdakan Nabi SAW. Lantas bendera diambil oleh si pedang Allah Khalid bin Walid, hingga Allah memberikan kemenangan bagi mereka. Kaum muslimin tidak mendapatkan banyak kerugian dalam perang ini. Sekalipun perbedaan antara jumlah pasukan muslim musuh dengan pasukan kaum muslimin sangat besar. Namun demikian, yang meninggal daripada pasukan kaum muslimin hanya 15 orang yang gugur dalam keadaan syahid. Menurut penulis, ini adalah kemenangan bagi kaum muslimin jika dua kekuatan pasukan itu dibandingkan. Nabi SAW memuji orang-orang yang mati syahid dalam perang itu, dan beliau bersabda tentang mereka, sesuatu yang membuatku bahagia dan atau mereka bahagia adalah mereka bersama kita. Setelah itu, pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah dan dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ini adalah perang dan jihad pertamanya bersama kaum muslimin setelah masuk Islam. Rasulullah SAW telah mengabari penduduk Madinah tentang peristiwa yang terjadi dalam perang itu sebelum pasukan sampai ke Madinah. Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah mengumumkan kematian Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah kepada para sahabat sebelum berita kematian mereka sampai. Nabi SAW bersabdakan, bendera perang diambil oleh Zaid, lantas ia gugur. Kemudian Ja'far mengambil alih benderanya, ia pun gugur. Lantas diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah dan ia pun gugur. Serasa kedua mata beliau berlinang, lantas bendera diambil oleh si pedang Allah Khalid bin Walid hingga Allah membuka kemenangan bagi mereka. Ini adalah penaklukan sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Ketika pasukan kaum muslimin kembali, penduduk Madinah menyambut mereka dengan penuh kegembiraan. Rasulullah SAW mendengar beberapa orang penduduk Madinah kepada pasukan itu, wahai orang yang melarikan diri, kenapa kalian lari dari perang di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda, mereka tidak melarikan diri, tapi kembali untuk menyusun siasat perang insya Allah. Itulah siasat perang yang dilakukan kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid radhiyallahu an dalam penaklukan negeri Sam dan Yarmouk dan para sahabat lainnya, seperti yang akan kita ketahui dalam pembahasan tentang penaklukan di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.